Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Apa kabar mahasiswa-mahasiswi dan penonton YouTube hari ini? Semoga sehat selalu ya. Oke, kali ini Bunda Haris akan memaparkan kelanjutan dari fungsi manajemen secara umum. Ada 4 fungsi, yaitu planning, organize, leading, dan controlling. Kemarin kita sudah bahas mengenai planning, di mana planning itu bagian dari awal. Merencanakan planning itu membuat setting goal. Setting goal sendiri elemennya adalah setting goal dan goal, ada goalnya dan ada plan itu sendiri. Goalnya apa? Kemudian ini plannya itu apa? Nah, di tengah-tengah ini sebelum melakukan planning itu tentu kita mengidentifikasi ya apa kekuatannya, kelemahannya, peluangnya, dan ancamannya, SWOT. Jadi strength, weakness, opportunity, dan threat. Semua perusahaan pasti punya kekuatan, punya kelemahan. Nah, kekuatannya ini yang menjadikan secara internal, kekuatan internal perusahaan ini yang menjadikan secara eksternal meraih peluang usahanya itu. Nah, ketika kelemahan, kelemahannya ini apa? Misalnya bahan bakunya susah, atau misalnya banyaknya yang sama ya, yang produk yang sama. Nah, ini akhirnya ancamannya adalah ketemu dengan para pesaing-pesaing. Nah, itu makanya perlunya harus membuat itu akhirnya bisa membuat inovasi beda dengan yang lain. Nah, organizing ini setelah membuat planning tentu perlu rancangan atau struktur organisasi tersebut. Jadi ketika ada struktur organisasi ini adalah menunjukkan kemampuan perusahaan itu, dia punya terstruktur, organisasi itu terstruktur. Ada top manager atau direktur kah, kemudian di bawahnya ada baru manajer, ya manajer, kemudian bawahnya ada manajer tingkat 2, ada tingkat 1, tingkat 2, terus turun lagi bisa jadi non manager. Nah, atau staff ya. Nah, ini ketika kita mengorganize itu berdasarkan departementasi bisa, sentralisasi bisa, berdasarkan produk bisa, berdasarkan geografi bisa. Berdasarkan produk, jika misalnya satu perusahaan ini ada beberapa produk, ya. Berdasarkan geografi, jika ini mempunyai beberapa anak perusahaan atau cabang, ini berdasarkan geografi. Cabang di mana, cabang di mana, cabang di mana. Ini harus membuat suatu organisasi seperti itu. Oke, terus kemudian boleh juga yang sederhana saja jika satu perusahaan satu ini saja. Jadi kita mengorganize itu perlu. Nah, organize itu tadi ada jabatan itu siapa yang mengisi? Nah, sekarang ini ada human resources management. Itulah yang pengisi, itulah pelaku manajemen ya. Kita bicara pelaku manajemen karena ini adalah manajemen. Nah, pelaku manajemen ini adalah MSDM. Nah, kita mengelola SDM itu sendiri ya, sumber daya manusia. Nah, ketika bilang SDM ini pun kita ketemu fungsi MSDM sendiri. Jadi ingat bahwa fungsi manajemen secara umum ini 4 ya tadi yang kita ambil, yang kita adopsi adalah planning, organize, leading, dan controlling. Controlling itu nanti minggu depan. Ini ada hari ini leading. Ini adalah kita bahas orangnya. Siapa gitu leading itu. Nah, ini adalah SDM, kita kelola SDM itu sendiri. Oke, baik, akan share screen. Udah share screen kembali ini supaya lebih jelas bahwa di tadi MSDM. Nah, ini MSDM mengelola sumber daya manusia, manajemen sumber daya manusia. Manajemen adalah mengelola ya. Nah, kemudian sebenarnya seberapa penting sih MSDM itu dalam perusahaan? Nah, MSDM itu bisa menjadi sumber yang signifikan bagi keunggulan kompetitif perusahaan. Ya, karena dia pelakunya ya. SDM itu pelakunya, mau seberapa bagus misinya, visinya. Tapi kalau orang-orang pelaku manajemen itu tidak kompeten, apa jadinya gitu kan? Nah, tentu daya saing itu terancam gitu, daya saingnya itu, keberlanjutan usahanya itu akan terancam. Oke, MSDM adalah bagian penting dari strategi organisasi. Nah, karena ini yang membuat strategi tadi, planning tadi, itu SDM-nya itu sendiri membuat planning. Nah, bagaimana organisasi memperlakukan karyawan sangat mempengaruhi organisasi. Bagaimana organisasi memperlakukan karyawan. Nah, suatu organisasi ini
tadi beberapa kalian ini berhubungan dengan organize tadi ya. Ada kan sudah tersusun rapi. Saya ada di mana nih? Saya ada di manajer kah? Ada non manajer kah? Nah ini kita diberlakukan. Nah diberlakukan seperti apa Om? Kita nanti sambil jalan kita akan lihat proses MSDM. Nah prosesnya ini kita bicara eksternal environment ya, lingkungan luarnya. Human Resource Planning sendiri itu planning MSDM-nya. Ini kita merekrut, tapi kita pasti ada recruitment dong, ya kan? Rekrut orang, menambah-nambah terus, tapi yang ini tidak dikurangi kan nggak mungkin. Menambahnya karena kan adanya pensiun kah, atau karena adanya ini apa namanya, atau misalnya memang tidak perlu rekrutmen, karena memang butuh karena ada usaha baru kemudian nambah lagi. Oke, dari rekrutmen ini sebenarnya ada selection. Kalau kita mau rekrut orang, pasti ada seleksi. Ada proses selanjutnya dalam menyeleksi, nggak bisa rekrut langsung kita ambil secara langsung kan tidak, kita menyeleksi. Nah di seleksi itu kita mengidentifikasi, menyeleksi select kompeten employee, mana yang kompeten gitu, sesuai kebutuhan yang kami butuhkan itu apa, perusahaan yang dibutuhkan itu apa. Nah orientasinya, kita mengorientasinya, kalau misalnya kita nanti oke sudah fix kita terima, tentu kita adakan pelatihan, training ya. Ini provide employee with up to date skill and knowledge. Nah, seberapa pinter ini si calon karyawan ini, tapi kalau dia tidak mengetahui budaya organisasinya, terus kemudian belum beradaptasi, tentu kan perlu yang namanya training, perlu manajemen training. Makanya di sinilah ada provide employee with update-nya, up to date sesuai dengan perusahaannya yang akan sebagai hidup bekerja. Nah, ini berhubungan erat tentu dengan performance management nantinya ya, kinerjanya. Nah, dari kinerja itu kita dihitung dengan apa? Ada compensation-nya dan benefit-nya. Nah, ini di satu perusahaan ketika sudah di ini. Nah, karena kan kita memang harus tersebut maunya digaji berapa, gitu kan. Nah, ini terus kemudian di semua perusahaan pasti ada karir development. Dosen pun juga ada karir. Contohnya kalau misalnya ketika kita masuk dulu, kemudian baru kita diproses setelah jadi dosen mungkin 2 tahun diproses asisten ahli, kemudian 2 tahun kemudian diproses rektor, kemudian diproses lagi rektor kepala dan guru besar itu ya. Nah, tapi sekarang ada bisa loncat dari asisten ahli ke rektor kepala, bisa ada dengan ketentuan-ketentuan khusus. Oke, jadi sekarang masih faktor eksternal yang mempengaruhi MSDM. Pengaruh ekonomi terhadap MSDM. Resesi ekonomi dunia telah berpengaruh cara pikir karyawan dalam melihat suatu pekerjaan. Nah, di Indonesia pada masa sebelum reformasi orang-orang berpikir untuk mencari pekerjaan seumur hidup dan pensiun yang layak. Itu adalah ASN ya. Dulu ya orang dulu berpikirnya seperti itu. Pokoknya saya kerja dan diem, udah nunggu pensiun itu aja. Nah, ini mempengaruhi cara organisasi mengelola sumber daya manusianya. Ini faktor eksternalnya. Kembali ada serikat pekerja, itu suatu organisasi yang mewakili pekerja dan berupaya melindungi kepentingan mereka melalui collective bargaining. Nah, ini yang serikat pekerja ini yang maju untuk tawar menawar secara kolektif. Jika ada permasalahan, bisa jadi gajinya terlambat bayar atau ada pemutusan hubungan kerja yang tidak sesuai, ini kita mengadunya di serikat pekerja. Serikat pekerja yang mewakili para karyawan tersebut untuk ke perusahaan, gitu ya. Nah, dalam organisasi yang memiliki serikat pekerja sebagian besar perusahaan MSDM harus mempertimbangkan kesepakatan yang dihasilkan dari perundingan bersama serikat pekerja. Nah, ini biasanya ini memang ada ya psikologi, sarjana hukum, MSDM memang jadi satu di sini biasanya. Memang untuk HRD itu edukasi background-nya educatednya itu, background education-nya itu. Oke, sekarang lingkungan hukum MSDM-nya ini kita lihat nih. Manajer MSDM perusahaan harus tahu apa yang dapat mereka lakukan secara legal dan tidak dapat mereka lakukan menurut hukum. Nah, manajer HRD itu harus tahu itu. Jadi makanya biasanya dia dari MSDM itu sendiri, dari hukum, sarjana hukum ataupun psikologi. Praktik MSDM dari perusahaan telah diatur oleh berbagai undang-undang di negara tempat perusahaan berdiri. Nah, perusahaan berdiri, jadi kalau di Indonesia itu aturannya apa? UMR-nya berapa? Itu harus diikuti. Jika tidak mengikuti hukum yang berlaku, perusahaan harus membayar mahal.
atau harus BPJS ya, semua harus. Terus BPJS jam jam hari tua ya, itu juga ada. Jadi ada ketentuan khusus sih, ada peraturan yang di ini itu nanti akan dibahas lebih lanjut untuk MSDM sendiri. Nanti kalian juga akan mendapatkan apa namanya mata kuliah MSDM. Ini hanya ya kita pengenalan saja, pengenalan tidak terlalu detail gitu, hanya pengenalan ya kulit-kulitnya saja. Oke. Nah, sekarang masih dengan faktor eksternal yang mempengaruhi MSDM. Ini ada tren demografis ya. Saat ini terdapat 4 generasi yang bekerja pada berbagai perusahaan dunia. Nah, ini ya, di dunia ini ya. Nah, perubahan demografis generasi yang bekerja dalam perusahaan membuat praktek MSDM harus menyesuaikan dengan karakter pekerja di setiap generasi. Nah, ini kan ada ya, beda-beda ya. Ada baby boomer, ini lahir 1946-64. Ini karakter bekerja yang penuh dedikasi dan loyalitas terhadap perusahaan. Ya, kalau orang lahir situ seusia ini pasti loyal lah. Dia keluar lagi susah masuk cari pekerjaan kembali ya. Dia memang yang bertahan seusia ini loyal. Generasi X ini yang lahir 1965-1977 harus masuk ini memiliki karakter bekerja yang mandiri dan banyak melakukan pekerjaan sampingan. Benar. Ya memang mandiri ya, dan sampingan iya. Kita mesti punya kaki, berapa kaki gitu kalau usia segini karena masih dianggapnya masih produktif. Nah, jadi kalau usia masih produktif masih bisa punya beberapa kaki bekerja di mana-mana. Nah, generasi Y itu lahir pada tahun 1978 sampai 1994. Nah, generasi yang memiliki hidup seimbang antara pekerjaan dan kehidupan pribadi dapat diandalkan dalam kedisiplinan dan memanfaatkan teknologi. Nah, generasi Y itu sudah masuk dalam kategori teknologi ya. Dia berteknologi tinggi. Jadi ya inilah apa namanya sudah modern ya dibandingkan generasinya X. Nah, generasi milenial sekarang apa Gen Z. Ini lahir pada tahun 1995 sampai 2010. Generasi yang bergantung pada teknologi dan aktivitas sosial media. Generasi yang suka tantangan dan mengejar ujian. Tantangan nih. Kalau generasi yang muda-muda sekarang tuh dia suka dipuji gitu ya. Nunggu dipuji, pujian gitu. Nah, memang yang milenial tuh zaman sekarang kalau tidak ngikutin teknologi ya pasti dia akan ketinggalan. Oke, sekarang mengidentifikasi dan menyeleksi karyawan yang kompeten. Tadi kita lanjut ini yang ke ini ya, apa namanya? Yang kedua, tadi rekrutmen adalah fungsi yang pertama, fungsi MSDM yang kedua adalah menyeleksi. Nah, ini ada perencanaan sumber daya manusia. Semua pasti ada perencanaan. Di perencanaan ya, proses di mana manajer memastikan bahwa mereka memiliki jumlah dan jenis orang-orang yang tepat di tempat serta waktu yang tepat. Ya. The right man on the right place. Oke, perencanaan SDM menghindarkan diri dari kekurangan dan kelebihan personal, menghindarkan diri dari kekurangan dan kelebihan personal. Oh, maksudnya gini. Jadi perencanaan SDM ini yang sampai kelebihan SDM menganggur, gitu kan. Jadi memang betul-betul dibutuhkan ketika kita ambil tuh betul-betul dibutuhkan. Jadi sesuai fungsinya. Jadi kalau kelebihan ya kasihan juga nanti nggak ada pekerjaan gitu. Di perusahaan sendiri itu juga akan kelebihan bayar apa namanya tidak sesuai gitu kan dengan pendapatan. Jadi lebih baik dengan perencanaan yang baik dan tepat tadi. Mengidentifikasi dan generasi karyawan yang kompeten dan selanjutnya perencanaan sumber daya manusia ya. Nah, langkahnya tadi langkah menyeleksi ya ini menilai sumber daya manusia yang telah ada saat ini. Yang telah ada saat ini ada penilaiannya misalnya grade-nya apa gitu, terus memenuhi kebutuhan SDM di masa yang mendatang. Sekarang yang saat ini masih dianggap kompeten, oke masih kebutuhannya sesuai masih. Nah, yang akan datang diperlukan apa? Apakah kita perlu lebih canggih lagi dari yang sekarang? Yaitu kita membuat identifikasi dulu perencanaannya itu. Nah, bagian penting dari penilaian SDM saat ini adalah analisis pekerjaan, yaitu penilaian rinci yang menggambarkan sebuah pekerjaan beserta perilaku yang diperlakukan dalam mengerjakannya. Analisa pekerjaan, ya. Penilaian rinci menggambarkan sebuah pekerjaan. Nah, jadi kita punya analisa pekerjaan itu ada secara rinci, detail gitu. Ini
Penilaiannya seperti itu. In detail, kalau misalnya pekerjaan, semua pekerjaan kan beda-beda nih. Ada nanti job description, ada nanti kita sesuai ini ada sekarang ini. Jadi informasi analisa pekerjaan ini akan didapatkan job description dan job specification. Nah, job description-nya adalah pernyataan tertulis yang menggambarkan suatu pekerjaan, biasanya mencakup tugas, lingkungan, kondisi kerja. Nah, ini menggambarkan pekerjaan kami apa sih? Dosen itu apa sebenarnya? Secara tertulis ada job description-nya. Nah, kemudian job specification-nya itu adalah kualifikasi minimum yang harus dimiliki seseorang agar bisa melakukan pekerjaan dengan baik. Jadi klasifikasi minimum yang harus dimiliki. Spesifikasinya apa? Jadi kalau misalnya udah harus itu spesifikasinya bidang MSDM, ya punya akan mengerjakan MSDM, nggak jauh-jauh mengerjakan akuntansi misalnya. Konten itu kan susah ya, karena bukan pakarnya gitu. Oke, kebutuhan SDM di masa mendatang ditentukan oleh misi, tujuan, dan strategi organisasi. Tadi ya sebutkan bahwa buat planning untuk misi, visi, gitu. Sebenarnya strategi apa yang digunakan itu berdasarkan identifikasi tadi kelebihan kekurangan tadi, kelebihan kekurangan peluang dan ancaman tadi di suatu perusahaan itu. Nah, setelah menilai kemampuan SDM yang ada dari kebutuhan mendatang, manajer dapat memperkirakan bidang-bidang yang mengalami kelebihan atau kekurangan staf. Nah, bidang-bidang mana yang harus dikurangi, bidang-bidang mana yang harus ditambah, gitu. Terus kemudian ini tadi rekrutmen. Tadi baru planning ya, planning untuk menyeleksinya. Bagaimana cara menyeleksi, bagaimana cara merekrut. Ini ada rekrutmen dan rekrutmennya. Rekrutmen mengalokasikan, mengidentifikasi, dan menarik para pelamar kerja yang kompeten. Nah, ini ya. Ini sumbernya dari mana nih? Ada dari internet, terus kemudian ada dari employer referral, ada head member seperti itu ya. Jadi dari referensi dari karyawan itu sendiri. Nah, ada company website, ada collect recruiting. Ada collect recruiting itu kita biasanya pakai media ya, collect large centralized body of candidate atau limited to entry level. Nah, professional recruiting organization good knowledge of industry, talent and recruitment, detail commitment to specific organization. Ini jadi ada sumbernya tuh dari beberapa macam. Ada misalnya dari professional recruitment organization itu ada perantara, jasa perantara yang khusus dia mencarikan tenaga ahli. Ini biasanya tenaga ahli dia penyedia tenaga ahli seperti itu. Bunda tuh sering tuh dihubungi itu karena ada sebagai tenaga ahli. Jadi siswinya Bunda diminta, terus ada perjanjian khusus kalau misalnya ada yang perlu ini Bunda yang turun gitu. Tapi kalau itu udah beda harganya karena sudah dikurang-kurangi karena ngikutin ininya benderanya orang kan, benderanya usaha lain. Kalau misalnya bendera Bunda sendiri kan beda gitu. Tapi karena ini Bunda diundang, Bunda dicarikan pekerjaan, ya tentu berbeda dengan yang dari perusahaan sendiri. Sekarang recruitment mengurangi angkatan kerja suatu organisasi apabila organisasi mengalami kelebihan karyawan. Nah, optionnya nih ya, ada firing, layoff, attrition, transfer, reduce work weeks, early retirement, job sharing. Jadi ada berbagai option sih sebenarnya. Ada ditransfer kalau misalnya kalau misalnya ada cabang ya oke, di sini penuh, ditransfer ke cabang lain gitu kan. Atau misalnya mau nggak mau early retirement di PHK dini gitu ya. Atau ada pengurangan misalnya gini, biasanya sebulan kerja full, tapi cuma 2 minggu saja kerja bergantian, bisa jadi begitu. Ada biasanya kayak gitu pabrik ya. Nah, sekarang ini seleksi, kita masuk seleksi. Seleksi adalah langkah yang dilakukan dalam proses SDM untuk menyaring pelamar kerja dan menentukan siapa yang paling memenuhi klasifikasi atas pekerjaan tersebut.
Nah, jenis-jenis alat seleksinya ada application form, written test, perform simulation test, interviews, background investigation, physical examination. Nah, jadi memang jenis-jenis alat seleksi itu tergantung perusahaan ya. Nah, sekarang ini ada namanya realistic job review. Gambaran pekerjaan yang memberikan informasi negatif dan positif mengenai pekerjaan serta perusahaan. Pelamar kerja yang telah menerima RGP memiliki ekspektasi yang lebih realistis mengenai pekerjaannya dan lebih dapat mengatasi tekanan kerja dibanding dengan pelamar yang hanya menerima informasi yang baik saja dari pekerjaannya. Jadi artinya kita harus mengenali resiko ya, bahayanya ya. Kalau misalnya mengatasi tekanan kerja dibanding dengan pelamar yang hanya menerima informasi baik. Jadi gini, ketika kita mau melamar di sini, bertanya-tanya gitu, kira-kira kenapa kok banyak yang keluar? Ya. Atau misalnya sejauh apa dia under pressure-nya. Kalau misalnya kita nggak sesuai dengan tantangan, kalau kita nggak bisa menerima tantangan under pressure itu susah. Gitu. Ya, makanya kita perlu realistic job review-nya. Ya, gambaran pekerjaan. Atau kadang-kadang pernah di info sih, ini loh ya, ini di sini nih yang kemarin keluar, ini karena dia nggak betah, karena harus pulang malam, harus tambahan pekerjaan, tiba-tiba ini, nah itu ada tuh biasanya di info gitu. Nah, kira-kira mau nggak? Apakah semua semua perusahaan itu menginformasikan lebih awal gitu? Tidak semua, tapi ada sih banyak kan karena dia sering keluar, terus dia info dulu, ngomong belum gitu. Bagus sih kalau ada informasi gitu. Oke, sekarang orientasi. Memperkenalkan karyawan baru pada pekerjaan dan organisasinya. Pasti dikenalkan ya orientasinya. Setelah seleksi diterima, pasti dikenalkan. Nah, jenis orientasinya adalah orientasi unit kerja dan organisasi. Nah, orientasi unit kerja memperkenalkan karyawan dengan tujuan unit kerja, menjelaskan bagaimana pekerjaan berkontribusi pada pencapaian tujuan unit kerja dan memperkenalkan karyawan baru tersebut dengan rekan kerjanya. Biasanya kan gitu, bisa berkenal dengan rekan kerjanya. Nah, orientasi organisasi itu menginformasikan karyawan baru tentang tujuan perusahaan, riwayat perusahaan, filosofi, prosedur, dan peraturan perusahaan. Nah, ini biasanya itu manajemen training. Kalau dulu Bunda harus pernah pertama kali kerja sebelum diseleksi, ada 1 bulan tuh full kita tidak kerja, hanya manajemen training, hanya belajar semua departemen, karena gede kan perusahaannya. Semua departemen dari klaim departemen, dari operasional departemen, dari personal departemen, terus dari apa namanya pemasarannya, semuanya kita belajar dalam 1 bulan. Terus kemudian ya akhirnya ya kembali ke sesuai bidang kita sih. Kita bidangnya MSDM ya kembalilah nanti masuk ke HRD, yang keuangan ya masuk ke keuangan, departemen keuangannya gitu. Cuma kita belajar setelah selama 1 bulan tuh kita belajar penuh full gitu untuk mengenali minimal tentang profil perusahaan. Oke, sekarang adalah kompensasi dan tunjangan. Nah, kompensasi adalah pembayaran yang diterima karyawan sebagai imbalan atas kerja mereka. Nah, skill based pay ini sistem pengupahan yang memberi imbalan kepada karyawan atas keterampilan kerja yang dihasilkan. Dan jenis pengupahan ini jabatan tidak mencerminkan kategori upah karyawan tetapi kemampuannya. Nah, jadi kemampuannya sebenarnya jabatan sebenarnya kemampuan itu jabatan tertentu ya karena kemampuannya ya. Sebenarnya kan gitu. Oke. Variable pay, sistem pengupahan di mana kompensasi individu bergantung pada kinerjanya, ya, pada kinerjanya benar. Nah, ini kalau MSDM itu enaknya itu ada undang-undang sendiri. Ini juga pengupahan ada nanti, ada ikuti undang-undangnya. Ada undang-undang perhitungan pengupahan dan undang-undang tersebut kalau misalnya melanggar bisa dilaporkan gitu. Tapi walaupun kenyataannya juga pernah itu di saat Lebaran kerja malah nggak dibayar lembur sama sekali gitu. Itu yang menyesakkan gitu ya. Ya susah lah. Ya kita kembalikan aja ke Tuhan Yang Maha Esa, gitu. Tuhan Maha Tahu. Kalau kita niat baik tapi diperlakukan seperti itu ya nanti akan kembali lagi. Artinya kita punya menyimpan energi positif gitu ya ke perusahaan tersebut. Oh, oke, berarti saya udah nyumbang gitu ya. Nyumbang sedekah gitu minimal kita diberi kemudahan rezeki lainnya, diberikan kesehatan gitu kan.
orang sudah disuruh datang, transport nggak dibayar, ini nggak dibayar, ya kayak gitu tuh. Jadi ya itulah, kita lapor pun juga kenyataannya ya nggak semudah itu. Oke, sekarang pelatihan karyawan. Nah, ada metode pelatihan tradisional. On the job, karyawan belajar cara melakukan pekerjaan dengan praktek langsung. Biasanya setelah pengenalan terhadap tugas-tugasnya. Biasanya pelatihan karyawan minimal memang tadi kan ada manajemen training, itu adalah pelatihan. Setelah manajemen training baru langsung turun untuk magang. Gitu ya, magang tapi udah ini ya, kerja ya. Nah, ini pengenalan secara langsung magang. Job rotation. Nah, karyawan bekerja di berbagai unit pekerjaan sehingga mengenal kesulitan dan kemudahan di berbagai pekerjaan. Nah, tadi kan karena manajemen training kan sudah semua nih ya, diajarkan semua. Nah, nanti suatu saat ada job rotation juga. Jadi apa namanya? Jadi konsultannya di mana sih? Kalau Bunda Aris itu dulu kan masuknya ke accountant. Accountant itu Bunda pindah lebih baik ke di perusahaan pertama kita Bunda Aris masuk claim department. Itu nggak masalah, masih nyaman karena claim department itu masih berinteraksi dengan orang, dengan pelanggan, jadi kita sangat banyak ngobrol, nggak pusing gitu, nggak pusing di depan laptop terus gitu kan. Nah, ketika pindah di perusahaan Jepang itu udah habis di accountant sebenarnya. Tapi accountant tuh nggak boleh ngobrol, nggak boleh apa dengan orang asing, pulang nggak enak banget, pusing nggak. Nah, saya pikir job description-nya kok menyeramkan gitu ya, nggak boleh ngobrol, nggak boleh ini, terus ini kerjanya. Akhirnya udah pindah ke minta pindah. Nah, ini rotation job. Kita pindah ke sekretaris. Sekretaris itu enak. Sama dengan claim departemen, kita ketemu pelanggan, kita meeting, banyak meeting. Nah, itu enak banget. Kita harus suka yang kayak gitu. Jadi nggak pusing-pusing. Berangkat pagi, berangkat gelap, pulang gelap gitu kan. Nggak tahu makan aja, cuma makan aja gitu udah balik lagi ke tempat kerja. Kalau bagian akuntan tuh benar-benar kita nggak bisa bergerak gitu. Beda dengan sekretaris, ke departemen itu enak banget gitu, bisa ada interaksinya, bisa ngobrol gitu. Nah, ini mentoring dan coaching. Nah, karyawan bekerja dengan karyawan berpengalaman yang memberikan informasi, dukungan, dan dorongan. Nah, kita memang kalau masih pertama kita ada perlu mentoring, perlu coaching kan. Nggak bisa kalau misalnya langsung bisa ditinggal, kayak nggak bisa lah. Workbook or manual. Nah, ini karyawan mendapatkan informasi pada buku pelatihan atau manual untuk mendapatkan informasi. Classroom lecturer. Karyawan menghadiri suatu kelas yang dirancang untuk penyampaian informasi spesifik. Nah, ini ada classroom lecturer-nya. Ini biasanya ada mingguan ya, briefing gitu loh. Classroom lecturer ada briefingnya juga. Oke, metode pelatihan berbasis teknologi sekarang. Rekaman video, dan kalau sekarang sudah banyak ya. Rekaman video conference, teleconference, e-learning, mobile learning ya ini. Nah, sekarang udah berbeda. Oke. Nah, oke, sekarang bagaimana dengan performance management system? Ini mempertahankan karyawan yang kompeten dan berkinerja baik. Nah, sistem yang menetapkan standar kinerja yang digunakan dalam evaluasi kinerja karyawan, sistem yang menetapkan. Ini kan kinerjanya. Ini ada jenjangnya. Ini ada jenjang kan? Ada manajer 1, 2, 3, 4, 5, berapa jenjang gitu. Sehingga menjadi top manajernya. Jadi staff mungkin ya, manajerial dulu, manajerial level 1, level 2, level 3 hingga jadi top manager. Ini di sini sistem yang menetapkan standar kinerja. Ini untuk mengevaluasi ya. Oke. Kemudian tadi kompensasi dan tunjangan sudah ya. Oke, kompensasi dan tunjangan ini mempertahankan karyawan kompeten. Pembayaran yang diterima karyawan sebagai imbalan jasa tadi sama. Nah, kompensasi dan tunjangan di sini tadi ya. Kita lihat ya ada level of compensation and benefit ya. Memang ada levelnya. Level kompensasinya kalau top manager ya berapa rupiah atau berapa dolar gitu. Jadi kita lihat dari di atas ini, employee tenure and perform. How long has employee been with organization and how has he or she performed? Dia bekerja selama berapa tahun di situ. Itu pengaruh ya.
kinerjanya. Nah, sekarang kind of job perform. Does job require high level of skill? Nah, apa yang dibutuhkan nih? Dibutuhkan tingkat apa namanya? Kesulitannya, tingkat tanggung jawabnya nih, ya. Kind of job performance, ya, high level. Oke. Kalau biasanya high level itu kan memang banyak dia menggunakan konsep. Kalau level bawah kan konsepnya udah berkurang, udah mulai tidak ada bahkan kalau di non manajerial. Nah, kind of business. Nah, ini what industry and job in. Industri yang mana dulu kita, ya. Jadi berbeda-beda. Makanya tadi bilang kalau misalnya industrinya dosen, ya udah pendidikan ya ini. Tadi jenjangnya sampai guru besar. Nah, unionization in business, unionization ini unionize. Nah, union ini perkumpulan misalnya. Nah, ini juga kompensasinya berbeda ya. Biasanya kalau perkumpulan, persatuan itu kayak persatuan dosen, persatuan insinyur, persatuan dokter juga ada ininya, memang ada kompensasinya. Ada, yaitu tergantung dari persatuan apa ya. Labor of capital intensive. Ini in business labor or capital intensive. Nah, in labor or capital intensive. Ini pembelian intensif. Oke. Untuk pemodal ya, capital intensif. Nah, manajemen filosofi. What is management philosophy toward pay? Nah, manajemen filosofinya apa? Ini ya. Terus kan geographical location. Ini adalah where is the organization located. Tergantung di geografi ya. UMR itu tergantung UMR mana. UMR Jakarta beda, UMR Surabaya beda, UMR Depok juga beda ya. Company profitability. How profitable is the business? Nah, brand size of company. Nah, tentu ya. How large is the organization. Jadi tergantung besar kecilnya perusahaan itu sendiri ya. Jadi level kompensasinya itu seperti itu. Oke, baik. Ini sedikit untuk mengulas ini human resources ini yang berkaitan dengan leading. Ya, hanya tidak banyak ya yang di sini. Tadi fungsi MSDM-nya itu tidak banyak. Jadi planningnya ya, tetap planningnya, membuat planning perencanaan untuk rekrutmen, membuat planning untuk seleksi. Jadi rekrut, seleksi, terus orientasi, pelatihan, terus kemudian kompensasi. Ya, ini penempatan ini kita tidak lengkap ya, tapi kalau nanti di MSDM itu lebih lengkap lagi dibahas. Ini memang hanya pengantar. Jadi kalian sudah bisa ya pelaku manajemennya siapa saja sih, gitu. Pelaku manajemen kira-kira siapa? Dan itu mendapatkan kompensasi sesuai level tadi ya, level job description-nya apa, terus pekerjaannya sepenting apa, gitu ya. Jadi memang ini berkaitan erat dengan job description, job specification ya. Dalam perusahaan itu dia spesialisnya apa. Jadi gitu, terima kasih. Semoga ini bisa membantu mahasiswa-mahasiswi. Ini adalah Human Resources Management, mengelola SDM, mengelola sumber daya manusia itu sendiri. Di mana sumber daya manusia itu adalah pelaku manajemennya. Jadi pelaku manajemen. Jadi ketika di manajemen itu sendiri ada planning, ada organize, ada leading. Nah, leadingnya ini di sini nih. Nah, di sini leading SDM-nya. Semua SDM ini sangat penting untuk perusahaan karena ini adalah pelakunya, pelaksananya. Seberapa bagus tujuannya, seberapa bagus visi misinya, seberapa bagus strateginya. Jika pelakunya tidak melakukan dengan baik, dengan benar, sesuai apa yang sudah digariskan, ditentukan sesuai SOP, standard operation perusahaannya, ya tentu tidak tercapai tujuannya. Oke, baik. Ini sudah lebih mengerti ya. Jadi leading ini adalah pelaku manajemennya. Jadi dari manajemen pasti ada pelakunya. Kita membuat rancangan manajemen yang baik, semua strateginya bagus, pilihannya, tapi tidak dibarengi dengan SDM yang kompeten.
tadi ya ada. Jadi makanya kenapa ketika kita di hire, ketika kita diterima, ketika direkrut, seleksi, terus kemudian orientation ini pengenalan terutama dalam apa namanya pekerjaan yang akan dilakukan. Nah, pengenalan itu sebenarnya adanya diklat. Diklat itu manajemen trainee itu hitungannya. Jadi sebagai trainee ada trainernya. Nanti dari situ baru magang. Magang itu ada coachingnya. Walaupun tadi sudah ada diklat, tetap ada coaching. Ada magang selama berapa lama bisa dilepas begitu. Jadi begitu demikian mahasiswa-mahasiswi, semoga bisa dimengerti dan nanti akan lebih jelas lagi dikupas dari MSDM itu sendiri di mata kuliah MSDM sendiri ketika kita bicara tentang SDM. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf lahir batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Oke, bye-bye. Bye-bye.